Pernahkah kalian membayangkan bagaimana dunia bisa memiliki komputer, internet, bahkan kecerdasan buatan seperti yang kita gunakan saat ini? Ternyata salah satu fondasi penting dari semua teknologi tersebut berasal dari pemikiran seorang ilmuwan muslim yang hidup lebih dari 1000 tahun yang lalu. Namanya adalah Muhammad Ibnu Musa Al-Khwarizmi. Melalui karya-karyanya di bidang matematika, astronomi, dan geografi, ia memberikan sumbangan besar yang masih kita rasakan hingga sekarang. Jadi, pada video kali ini, mari kita mengenal siapa itu Al-Khwarizmi. Untuk memahami kisah Al-Khwarizmi, kita perlu kembali ke masa sekitar abad ke-8 hingga abad ke-9 Masehi. Saat itu dunia Islam sedang berada dalam masa yang dikenal sebagai masa keemasan atau Golden Age. Pada masa ini, ilmu pengetahuan berkembang sangat pesat di bawah pemerintahan Kekhalifahan Abbasiyah yang berpusat di Baghdad. Terutama pada masa pemerintahan Khalifah Al-Ma'mun, sosok yang mendorong ilmu pengetahuan untuk terus berkembang yang menjadikan Bait Al-Hikmah atau rumah kebijaksanaan sebagai pusat penelitian dan penerjemahan berbagai objek pengetahuan. Di tempat inilah para ilmuwan dari berbagai latar belakang berkumpul untuk menerjemahkan, mempelajari, dan mengembangkan ilmu dari karya Yunani, Persia, India, hingga Romawi. Dan salah satu ilmuwan muslim yang bekerja di sana adalah Al-Khwarizmi. Al-Khwarizmi memiliki nama lengkap Muhammad Ibnu Musa Al-Khwarizmi. Ia diperkirakan lahir sekitar tahun 780 Masehi di wilayah Khwarezm, sebuah daerah yang kini berada di Uzbekistan. Julukan Al-Khwarizmi sendiri itu berarti dia berasal dari Khwarezm. Ketika dewasa, ia pergi ke Baghdad dan bekerja di Bait Al-Hikmah. Di sana, ia mempelajari berbagai ilmu pengetahuan seperti matematika, astronomi, geografi, hingga filsafat. Selain mempelajari karya-karya ilmu terdahulu seperti Euclid, ilmuwan India, dan ilmuwan Persia, Al-Khwarizmi juga melakukan penelitian serta mengembangkan gagasan-gagasannya sendiri. Hasilnya, lahirlah sejumlah karya yang kelak mengubah sejarah ilmu pengetahuan dunia. Karya Al-Khwarizmi yang paling terkenal berjudul Alkitab Al-Mukhtasar fi Hisab Al-Jabar wal Muqabalah, yang dapat diterjemahkan sebagai buku ringkasan tentang perhitungan dengan melengkapi dan menyeimbangkan. Dari kata Al-Jabar inilah lahir istilah algebra atau aljabar yang kita kenal saat ini. Melalui buku ini, Al-Khwarizmi memperkenalkan cara sistematis untuk menyelesaikan persoalan matematika, khususnya persamaan linear dan persamaan kuadrat. Dalam bukunya, beliau menggunakan dua operasi utama untuk menyelesaikan persoalan tersebut. Yang pertama adalah aljabar, yang berarti melengkapi atau memindahkan suku negatif ke sisi lain persamaan agar menjadi positif. Misalnya diberikan persamaan X kuadrat dikurangi 4 sama dengan 5. Maka angka 4 dipindahkan ke ruas kanan, sehingga diperoleh X kuadrat sama dengan 9. Operasi kedua adalah al-muqabalah, yang berarti menyeimbangkan suku-suku yang sama pada kedua ruas persamaan. Misalnya diberikan persamaan X kuadrat tambah 5X sama dengan X tambah 10. Maka suku X pada kedua ruas dapat disederhanakan sehingga menjadi X kuadrat tambah 4X sama dengan 10. Pada masa itu, simbol matematika modern seperti yang kita gunakan sekarang belum berkembang. Karena itu, Al-Khwarizmi menjelaskan persamaan dengan kalimat-kalimat deskriptif di dalam bukunya. Dalam buku tersebut juga, selain membahas teori matematika, buku ini juga menjelaskan penerapan aljabar untuk kehidupan sehari-hari, seperti pembagian warisan, perdagangan, pengukuran tanah, dan berbagai persoalan praktis lainnya. Karya penting lainnya berjudul Kitab Al-Jama' wal Tafriq bi Hisab Al-Hindi, atau
buku penjumlahan dan pengurangan berdasarkan perhitungan India. Melalui buku ini, Al-Khwarizmi memperkenalkan sistem angka Hindu Arab yang berasal dari India dan menjelaskan cara penggunaannya secara sistematis. Sebelum sistem ini dikenal luas, banyak masyarakat masih menggunakan angka Romawi yang relatif sulit untuk melakukan perhitungan besar. Tetapi sistem tersebut tidak memiliki konsep nilai tempat seperti yang kita gunakan sekarang. Al-Khwarizmi mempelajari bagaimana angka 0 sampai 9 dapat membentuk berbagai bilangan berdasarkan posisinya. Contohnya pada angka 105, angka 1 menunjukkan ratusan, angka 0 menunjukkan puluhan, angka 5 menunjukkan satuan. Konsep sederhana ini membuat perhitungan menjadi jauh lebih mudah dan efisien. Karena kepraktisannya, sistem angka Hindu Arab akhirnya menyebar ke seluruh dunia Islam, kemudian ke Eropa, dan pada akhirnya menjadi sistem bilangan yang digunakan hampir di seluruh dunia hingga sekarang. Pengaruh buku tersebut ternyata tidak berhenti sampai di situ. Pada abad ke-12, karya Al-Khwarizmi diterjemahkan ke dalam bahasa Latin. Salah satu terjemahannya dikenal dengan judul Al-Khwarizmi tentang perhitungan dengan angka India. Menariknya, nama Al-Khwarizmi ditulis oleh orang Eropa menjadi algoritmi. Karena buku tersebut berisi langkah-langkah perhitungan yang sistematis, lama-kelamaan kata algoritmi digunakan untuk menyebut metode penyelesaian masalah secara bertahap. Seiring waktu, istilah itu berkembang menjadi kata algorithm dalam bahasa Inggris atau algoritma dalam bahasa Indonesia. Saat ini, algoritma tidak hanya digunakan dalam matematika. Setiap aplikasi, mesin pencari internet, media sosial, hingga kecerdasan buatan bekerja menggunakan algoritma yang menjalankan perintah untuk mereka. Selain matematika, Al-Khwarizmi juga menghasilkan karya penting di bidang geografi. Salah satu bukunya berjudul Kitab Surat Al-Ard atau buku gambaran bumi. Dalam karya ini, ia memperbaiki berbagai data geografis yang sebelumnya dibuat oleh Ptolemies. Beliau menyusun koordinat lintang dan bujur untuk ribuan lokasi di dunia, termasuk kota, sungai, gunung, dan wilayah penting lainnya. Karya ini membantu menghasilkan peta yang jauh lebih akurat dibandingkan peta-peta sebelumnya dan menjadi rujukan penting bagi para ilmuwan dan penjelajah setelahnya. Al-Khwarizmi juga dikenal sebagai astronom yang hebat. Ia menyusun tabel astronomi yang digunakan untuk menghitung posisi benda-benda langit, menentukan waktu, menyusun kalender, dan membantu kegiatan navigasi. Hal ini menunjukkan bahwa Al-Khwarizmi bukan hanya seorang matematikawan, tetapi juga ilmuwan multidisiplin yang memberikan kontribusi di berbagai bidang. Sekitar tahun 850 Masehi, Al-Khwarizmi wafat di Baghdad. Namun meskipun beliau telah meninggal lebih dari 1000 tahun yang lalu, pengaruh pemikirannya tetap hidup hingga sekarang. Melalui aljabar, sistem angka Hindu Arab, dan konsep algoritma yang ia kembangkan, Al-Khwarizmi telah membantu membentuk fondasi ilmu pengetahuan modern. Tanpa kontribusinya, perkembangan matematika, komputer, internet, hingga kecerdasan buatan mungkin tidak akan berlangsung seperti yang kita kenal saat ini. Kisah Al-Khwarizmi mengajarkan pada kita bahwa ilmu yang bermanfaat dapat melampaui batas uang dan waktu. Seorang ilmuwan mungkin telah tiada, tetapi pemikirannya dapat terus hidup dan memberikan manfaat bagi generasi-generasi setelahnya. Dan itulah kisah luar biasa dari Muhammad Ibnu Musa Al-Khwarizmi, seorang ilmuwan muslim yang warisannya masih kita rasakan hingga hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.